Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Maka dari itu, marilah sebagai ungkapan rasa syukur kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sholawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua, anak turun kita semua, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, diakui sebagai umat beliau dan mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Sebelumnya, perkenalkanlah, nama saya Ahmad Mahfud, mahasiswa program Pasca Sarjana IAIN Salatiga, program studi PAI. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Inovasi Literasi PAI. Dosen pengampu Dr. Ahmad Sultoni MAG. Rekan-rekan yang saya hormati, sebagai seorang guru, tentunya kita harus berpikir secara kreatif dan inovatif untuk menciptakan suatu pembelajaran yang akan kita lakukan bersama peserta didik kita. Pembelajaran-pembelajaran yang akan kita ciptakan tentunya yang bisa memotivasi peserta didik, menumbuhkan minat belajar peserta didik, supaya peserta didik terangsang dan merasa senang di dalam melakukan pembelajaran. Sebagai seorang guru, tentunya harus bisa meningkatkan kreativitas peserta didiknya. Berbagai macam cara telah dilakukan oleh guru supaya bisa meningkatkan kualitas pembelajaran yang ia lakukan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah metode pembelajaran, yaitu metode follow the learn. Metode follow the learn adalah suatu metode yang digunakan untuk belajar membaca dan menulis huruf-huruf Al-Quran. Metode follow the learn ini adalah konsepnya adalah peserta didik kita menulis dengan mengikuti garis yang sudah ada. Follow the learn, mengikuti garis yang ada. Bagaimana konsepnya? Putra-putri kita belajar menulis huruf-huruf Al-Quran dengan mengikuti garis-garis yang sudah disediakan, bisa dengan titik-titik, bisa dengan cetakan-cetakan yang tipis. Mereka akan merasa senang karena mereka mengikuti garis dengan fokus. Apa guna dan manfaat metode ini? Yang pertama, manfaatnya menulis dengan metode follow the learn ini adalah mereka merasa fokus kepada jalur-jalur yang sudah disediakan. Yang berikutnya, manfaatnya adalah
peserta didik ini akan merasa senang, akan merasa enjoy karena mereka menulis dengan sudah disuguhkannya bentuk-bentuk tulisan huruf-huruf hijaiyah atau huruf Al-Quran yang sudah disediakan oleh kita sebagai seorang guru. Kemudian manfaat berikutnya adalah metode follow the line ini ditekankan kepada menulis. Mengapa menulis? Karena dengan menulis tentu secara otomatis mereka akan membaca. Tetapi sebaliknya, membaca belum tentu menulis. Kemudian, manfaat berikutnya adalah melatih atau meningkatkan kecerdasan peserta didik. Karena peserta didik di dalam melakukan menulis dengan metode follow the line ini, mereka akan berkonsentrasi secara penuh karena supaya tidak keluar dari garis yang telah disediakan. Kemudian yang berikutnya, metode follow the line ini bisa digunakan kepada siswa-siswi tingkat sekolah dasar. Banyak di antara peserta didik kita yang sudah hafal membaca huruf-huruf Al-Quran, sudah mahir membaca Al-Quran, tetapi mereka masih kesulitan untuk menuliskannya. Banyak peserta didik kita yang sudah bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim, tetapi untuk menuliskan lafal Bismillahirrahmanirrahim mereka masih merasa kesulitan. Maka dari itu, metode follow the line merupakan salah satu solusi untuk mereka bisa belajar membaca dan menulis Al-Quran. Karena dengan ketekunan mereka belajar menulis dengan metode follow the line, nanti lama-kelamaan mereka akan mahir membaca sekaligus menulis huruf-huruf Al-Quran. Untuk kali ini, maka mari kita mempraktekkan metode follow the line tersebut. Mari kita mempraktekkan cara belajar menulis dengan metode follow the lines. Ini adalah sebuah garis, tinggal kita mengikuti garis-garis yang sudah tersedia dengan metode menulis seperti ini, maka dengan otomatis peserta didik kita akan fokus. Dengan menulis ini, pikiran mereka akan menghafal apa yang mereka tulis ini. Mereka akan merasa enjoy untuk menuliskannya. Nanti lama-kelamaan mereka akan dengan sendirinya bisa hafal menulis huruf-huruf Al-Quran ini. Yes, kita fokus, ikuti garis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam video kali ini saya akan membahas tentang metode pembelajaran mind mapping. Dalam membuat mind mapping, silahkan membuat mind mapping dengan simple atau sederhana dan menarik, kemudian dapat dimengerti oleh peserta didik. Di sini saya membuat mind mapping dengan materi sholat berjamaah. Pada materi ini saya membuat di situ ada 4 subbab yang dimana di tengahnya yaitu bab utama yaitu sholat berjamaah. Saya akan jelaskan satu-satu. Yang pertama adalah bagaimana pengertian tentang sholat berjamaah. Di atas sana sudah ada tentang pengertian sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama. Kemudian subbab selanjutnya yaitu ada macam-macam sholat berjamaah. Di situ sudah ada 4 contoh, yaitu yang pertama dan pastinya sholat fardu, yaitu sholat 5 waktu, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Itu adalah sholat fardu. Kemudian di bawahnya ada sholat sunnah Idul Fitri. Biasanya ketika lebaran Idul Fitri kita melaksanakan sholat Idul Fitri ini secara berjamaah. Kemudian selanjutnya ada sholat Idul Adha, dan yang terakhir sholat sunnah taraweh yang biasa kita kerjakan ketika berpuasa Ramadan di ba'da isya. Kemudian di bawah ada niat sholat berjamaah. Dalam sholat berjamaah sudah saya beri contoh, itu adalah niat. Saya memberi contoh di sholat subuh, yaitu usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan. Di situ ada 2, yaitu makmuman lillahi ta'ala ketika menjadi makmum, atau imaman lillahi ta'ala ketika menjadi imam. Itu salah satu contoh dari niat sholat berjamaah. Kemudian yang terakhir yaitu hikmah sholat berjamaah. Hikmah dalam melaksanakan sholat berjamaah yaitu salah satunya mendapatkan pahala yang lebih banyak dari sholat sendiri. Di situ dijelaskan bahwa sholat berjamaah mendapatkan pahala 27 kali lipat lebih banyak dari sholat yang dikerjakan sendiri. Jadi begitu yang bisa saya sampaikan. Kemudian yang menjadi catatan penting dalam membuat mind mapping adalah bagaimana sebisa mungkin memberikan gambar yang berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. Di situ saya memberikan gambar background, yaitu gambar melaksanakan sholat berjamaah. Itu paling depan sebagai imam, kemudian 2 yang di belakang adalah makmum. Ya, jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.